Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 24. Tolong lepaskan aku. Yuan terus mengemudikan kendaraannya hingga mereka tiba juga di depan restoran milik Raka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Kania segera keluar dari dalam mobil. Kania melangkah menuju ke arah pintu masuk. Seperti biasa, sudah ada Gabriel menyambut kedatangannya. Silahkan masuk Tuan Putri. Apa kabar? Semoga hari ini hari menyenangkan bagi Anda. Kania ingin sekali tertawa mendengar sambutan Gabriel, tetapi sedapat mungkin Kania tahan. Terima kasih banyak Gabriel. Semoga harimu juga menyenangkan seperti doamu barusan untukku. Kania kembali melanjutkan langkahnya. Hai, tunggu dulu. Sudah terlambat tapi gayamu seperti pemilik restoran ini. Gabriel berniat mencegah Kania, tapi tiba-tiba Yuan datang. Selamat pagi Tuan. Semoga hari Anda menyenangkan. Sapa Gabriel dengan senyum begitu manis. Sesaat Yuan menoleh pada Gabriel, lalu melanjutkan langkahnya menuju ke arah meja yang biasa mereka tempati. Di sana sudah ada Geo dan Raka duduk sambil menikmati segelas kopi. Yuan, apa hari ini kamu tidak bekerja? Tanya Geo saat Yuan sudah duduk. Sementara aku mau bekerja di sini untuk memantau para pekerja dan tamu restoran. Balas Yuan santai. Sesaat Raka dan Geo saling menatap. Apa kamu baik-baik saja Yuan? Tanya Geo sementara Raka hanya bisa mendengarkan percakapan mereka. Aku baik-baik saja. Memangnya kenapa kamu menanyakan itu? Tidak biasanya kamu seperti ini. Lagian itu tugas Raka sebagai pemilik restoran ini. Balas Geo. Apa itu salah? Tatap Yuan pada Geo dan Raka saling bergantian. Sama sekali tidak ada masalah. Sudahlah, tidak usah kita bahas itu lagi. Aku mau tanya padamu. Kenapa semalam kamu tiba-tiba pulang? Lydia sampai mencarimu. Aku mengantarkannya pulang. Soalnya ibuku rindu sekali padanya. Kata Raka, Tante Wulan sendiri yang mengizinkan Kania untuk pergi bersamanya. Kenapa beliau malah menyuruh Kania pulang dengan alasan yang kamu sebutkan tadi? Ibuku memang seperti itu, karena hanya Kania yang biasa beliau temani untuk cerita. Sangat tidak masuk di akal. Rumah sebesar itu dan penghuninya hampir ratusan orang. Masa hanya Kania yang sering tante teman bicara? Percaya atau tidak, tapi itulah kenyataan. Ibuku sudah menganggap Kania seperti putrinya sendiri. Sesaat mereka terdiam, hingga seorang karyawan restoran datang membawa segelas kopi buat Yuan. Silakan diminum Tuan, ucap karyawan itu. Terima kasih, balas Yuan. Sama-sama Tuan, kalau begitu saya permisi. Sang karyawan pun segera berbalik badan, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Kembali Raka dan Geo saling memandang. Semenjak Kania tinggal di rumahmu, banyak sekali perubahan yang terjadi pada dirimu Yuan. Kita sebagai manusia itu harus berubah, selama itu menuju kebaikan. Balas Yuan dan mengangkat gelas yang ada di hadapannya, lalu menyeruput isinya. Sungguh luar biasa kata-katamu. Aku sangat senang bisa memiliki teman sepertimu yang bisa membawa kami ke jalan yang benar. Bagaimana dengan dirimu, Raka? Aku juga sama sepertimu, Gio. Betapa bahagianya kita bisa berteman dengan Yuan. Sudah kaya, tampan, baik hati pula, serta bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tawa Raka geli, diikuti oleh Geo. Raka, besok-besok kamu tidak usah mengantar ataupun menjemput Kania. Tatap tanya Yuan pada Raka. Maksudmu apa Yuan?
kenapa kamu melarangku menjemput dan mengantar Kania? Aku tahu, kamu itu memang suaminya. Bukan berarti kamu bisa membatasi aku untuk melakukan itu. Raka yang dulunya hanya menurut perkataan Yuan, tapi kini dia mulai bersuara. Jadi, sekarang kamu mau menantangku? Yuan berdiri dari tempat duduknya dan menunjuk pada Raka. Selama ini, aku hanya diam dan selalu mengalah padamu. Tapi kali ini, jangan harap aku mau melakukannya lagi. Cukup sudah pengorbananku selama ini padamu. Lepaskan Kania, biarkan dia hidup bahagia layaknya gadis pada umumnya. Raka ikut berdiri. Sudah, kenapa hal sepele ini kalian permasalahkan? Raka, kamu jangan khawatir. Ini hanya permainan saja. Yuan tidak bakalan jatuh cinta pada Kania. Kamu tenanglah. Setelah semua usai, kamu bisa memiliki Kania. Betul kan Yuan? Betul. Yuan terbata tanpa berani menatap wajah mereka berdua. Aku pegang janjimu Yuan. Raka pergi meninggalkan tempat itu. Sudah berani dia rupanya padaku. Yuan kembali duduk. Semua orang akan berani bila itu menyangkut masalah hati. Bagaimana hubunganmu dengan Lydia? Dengar-dengar sebentar lagi kalian akan melangsungkan pertunangan. Ini aku dengar langsung dari Lydia. Aku tidak mau membahas itu. Aku hanya ingin fokus pada Kania dulu. Jangan sampai Raka dan Andi mendekatinya. Yuan, kamu jangan egois. Biarkan Raka dan juga Kania bahagia. Lagian kamu sudah memiliki Lydia yang sebentar lagi akan menjadi istrimu. Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu. Ada baiknya aku ke kantor daripada meladeni ucapanmu. Yuan berdiri dari tempat duduknya. Ingat Yuan, kita masih ada taruhan. Jika kamu kalah dariku, maka semua sahamku akan aku ambil lagi. Dan mobil mewahmu yang ada di luar sana akan jadi milikku. Tanpa menjawab, Yuan segera pergi meninggalkan Gio. Kania, nanti sore tunggu aku di sini. Aku akan datang menjemputmu. Paham? Yuan yang saat itu berdiri di depan meja kasir. Aku tidak mau. Aku pulang naik ojek saja daripada menunggu Tuan dan terulang kejadian seperti malam itu. Balas Kania tanpa menatap Yuan karena lagi sibuk mencatat pesanan para tamu. Sudah berani kamu menolakku? Yuan sedikit meninggikan suaranya sambil menepuk daun meja. Kenapa semua perkataan Tuan harus saya turuti? Bukankah dalam perjanjian tidak ada kata tertulis tentang antar jemput saya dari pekerjaan? Memang tidak ada, tapi ini masalah keluarga. Kamu itu istriku, jadi tidak ada yang bisa mengantarmu kecuali aku. Kamu paham? Yuan mendekatkan wajahnya pada Kania. Tuan masih bisa mengaku kalau Tuan itu suamiku. Tuan pergi bersama perempuan lain dengan mesra dan dilihat semua orang. Apa itu masih bisa dipanggil suami? Apa kamu sudah lupa kalau kamu sudah meminjam uang dariku untuk pengobatan ibumu? Dan kamu sudah menandatangani surat perjanjian yang masih kita simpan bersama. Jadi sebelum aku melepaskanmu, maka sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi istriku. Baiklah, sebentar lagi aku akan melunasi semua hutang-hutang saya pada Tuan. Tapi setelah itu, tolong lepaskan saya. Seketika raut wajah Yuan berubah mendengar perkataan Kania. Ada sesuatu perasaan aneh yang tiba-tiba muncul begitu saja dari dalam hatinya. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebesar itu kalau kamu hanya bekerja di tempat ini? Senyum Yuan yang seolah-olah tidak percaya atas apa yang barusan Kania ucapkan. Memang bukan aku yang melunasinya, tetapi orang lain. Maksud kamu? Raka. Mungkin beliau, tapi mungkin juga orang lain. Tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuan. Uang Tuan kembali, maka selesai urusan. Saya bisa melanjutkan kembali kehidupan saya seperti biasa. Tidak semudah itu bagimu untuk lepas dariku. Kamu sudah tinggal di rumahku hampir 1 bulan
Jadi biaya makan dan tempat tinggal semuanya terhitung. Dan satu lagi, apa kamu sanggup membayar kasih sayang ibuku yang selama ini beliau berikan padamu? Yuan tersenyum lebar karena dia tahu kalau Kania tidak akan sanggup menjawab perkataannya.